Selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah transformasi regulasi besar-besaran yang lagi ngubah wajah industri makanan dan minuman di Indonesia. Coba bayangin situasi ini kayak film pahlawan super, di mana masyarakat lagi dikepung ancaman yang nggak kelihatan, dan pemerintah baru aja ngeluarin perisai pelindung baru buat kita. Nah, perisai ini namanya sistem pelabelan Nutri-Level. Kita bakal kupas tuntas gimana regulasi ini bekerja, kenapa ini krusial banget buat kesehatan dan dompet negara, dan pastinya apa dampaknya buat produk-produk yang sering banget kita konsumsi tiap hari. Oke, kita langsung bahas aja ya. Musuh utama dalam cerita kita ini bukan monster atau penjahat fiksi, tapi sesuatu yang kerasa banget di sekitar kita, gaya hidup instan. Minuman kemasan yang manis-manis, tren es kopi susu aren, boba, itu semua kan udah kayak jadi menu wajib keseharian kita kan? Tapi di balik rasa manis dan nyeger ini tuh ada krisis kesehatan yang lumayan ngeri loh. Kita lagi melihat lonjakan drastis kasus diabetes. Dan parahnya, ini nggak cuma nyerang orang tua, tapi udah masuk ke usia produktif, bahkan remaja. Biar kebayang seberapa serius krisis ini, coba dengerin angka ini. 400%. Iya, beneran. Itu adalah persentase lonjakan beban biaya BPJS Kesehatan khusus buat perawatan gagal ginjal sejak tahun 2019. Angkanya sekarang udah nembus 13,38 triliun rupiah. Gila banget kan? Dan yang lebih bikin syok lagi, data di lapangan nemuin ada anak remaja umur 16 tahun yang kadar gula darahnya udah nyentuh 400 mg per desiliter. Kondisi kayak gini tuh biasanya cuma ditemuin di pasien diabetes kronis yang usianya udah lanjut. Ini jelas jadi beban finansial dan kesehatan nasional yang harus segera di-stop. Nah, di sini ya senjata baru kita beraksi. Kementerian Kesehatan bareng BPOM akhirnya nyiptain yang namanya Nutri-Level. Intinya ini tuh sistem pelabelan gizi yang ditaruh langsung di bagian depan kemasan. Jadi, kamu nggak perlu lagi repot-repot muter botol cuma buat baca tabel nutrisi yang hurufnya kecil-kecil itu. Konsumen bakal langsung disajin peringkat dari A sampai D, lengkap sama kode warnanya. Ini benar-benar dirancang jadi perisai visual yang ngasih warning instan sebelum kita mutusin buat beli. Tapi, tahan dulu. Penting buat kita pahamin filosofi dari kebijakan ini. Seperti yang ditegasin sama Kemenkes dan BPOM, ini tuh bukan berarti pemerintah mau ngelarang kamu beli minuman favorit dan sama sekali bukan buat ngehukum pengusaha F&B. Visi utamanya murni soal transparansi. Pemerintah pengen ngasih empower ke kita sebagai konsumen lewat informasi yang transparan. Jadi, kita bisa pegang kendali penuh dan ngatur sendiri asupan nutrisi buat tubuh kita. Dan kalau kita lihat rinciannya, ini brilian banget sih gimana mereka bikin sistem power scaling atau matriks kategorinya. Peringkat ini dengan cepat ngeklasifikasiin seberapa berbahaya minuman kita berdasarkan kandungan gula per 100 ml. Mulai dari level A yang warnanya hijau tua sebagai kasta paling sehat, sampai level D yang warnanya merah menyala sebagai tanda bahaya mutlak. Yuk, kita bedah satu-satu profil dari tiap level ini biar kamu tahu persis apa yang masuk ke tubuh kamu. Kita mulai dari kasta paling elit nih, level A. Warnanya hijau tua. Syarat buat masuk sini tuh ketat banget loh. Kandungan gulanya wajib di bawah 1 gram per 100 ml. Dan yang paling krusial, industri sama sekali nggak boleh ngakalin sistem dengan cara nambahin zat pemanis, baik itu yang alami apalagi buatan. Pokoknya nul toleransi. Jadi, kalau kamu nemu produk dengan label hijau tua ini, kamu bisa tenang karena itu benar-benar murni dan sangat sehat. Turun sedikit, kita ketemu sama level B, si hijau muda. Ini ibarat sidekick atau pahlawan pendamping yang bisa diandalkan. Gulanya dibatasin antara 1-5 gram per 100 ml. Bedanya sama level A, di sini produsen masih dibolehin pakai pemanis alami yang aman, kayak stevia atau sorbitol, buat ngejaga rasanya tetap enak. Menariknya, produk di level A dan B ini sama-sama masih berhak dapat logo pilihan lebih sehat dari pemerintah. Jadi ini opsi yang sangat realistis dan pastinya aman buat konsumsi harian. Nah, sekarang kita masuk ke zona hati-hati. Level C dengan warna kuning. Di titik inilah aturan mainnya mulai terasa mengikat. Produk yang kandungan gulanya 5-10 gram atau yang pakai pemanis buatan bakal otomatis masuk ke kategori ini. Dan mereka wajib banget majang label kuning ini segede gaban di depan kemasan. Tujuannya apa? Buat jadi reminder aktif ke kita kalau produk ini punya kandungan gula yang lumayan tinggi. Boleh dikonsumsi tapi harus bijak dan jangan dijadiin kebiasaan tiap hari. Dan sampailah kita di zona bahaya absolut level D yang berwarna merah. Produk di sini gulanya udah di atas 10 gram per 100 ml. Ini nih biang kerok utama dari krisis diabetes yang kita bahas di awal tadi.
Label merah ini wajib banget ditampilin di kemasan fisik, bahkan di menu aplikasi ojek online juga wajib ada. Kedepannya, produk level D ini berpotensi kena pembatasan pemasaran loh, apalagi iklan yang targetin anak-anak. Intinya, kalau lihat label ini anggap aja itu suguhan yang super jarang diminum, bukan buat rutinitas harian. Nah, yang bikin regulasi ini makin kelihatan dampaknya adalah pas kita terapin di dunia nyata. Ambil contoh teh kemasan yang ikonik banget di Indonesia, teh botol sosro. Varian originalnya itu punya kandungan gula 15-18 gram per 100 ml. Artinya, langsung terjun ke level D yang merah. Tapi, coba perhatiin varian less sugarnya yang cuma punya 4,8 gram gula. Cuma dengan milih varian yang beda dari merek yang sama, posisi minumannya langsung loncat dari zona bahaya level D, naik ke zona aman hijau muda level B. Pilihan kecil, dampaknya besar banget kan? Tapi tunggu dulu. Pertarungan kita ini nggak cuma sebatas musuhin gula loh. Sistem Nutri-Level ini dibuat sangat komprehensif. Selain gula, dia juga ngukur ketat kandungan natrium alias garam dan lemak total. Kenapa? Karena bisa aja kan ada keripik atau sup instan yang klaimnya bebas gula. Ternyata garamnya lebih dari 500 mg atau lemaknya di atas 17 gram. Kalau udah gitu, produk itu tetap bakal terseret masuk ke level D. Sistem ini benar-benar mastiin kita nggak gampang ketipu sama klaim pemasaran. Biar pengawasannya maksimal dan nggak ada yang lolos, pemerintah pakai strategi dua arah nih. Di satu sisi, BPOM bakal fokus ngawasin semua makanan dan minuman olahan buatan pabrik yang biasa kita beli di minimarket atau supermarket. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan bakal turun tangan ngurusin pangan siap saji. Ini termasuk kafe-kafe tempat nongkrong, kedai boba langganan kamu, sampai menu makanan yang kamu pesan lewat aplikasi layanan antar. Jadi, dua institusi ini jalan barengan nutup semua celah. Terus kapan sih ini mulai berlaku? Pastinya kebijakan segede ini nggak bisa ditekanin dalam semalam dong. Kebijakannya bakal resmi diluncurkan pada April 2026 nanti. Terus, dari situ pemerintah ngasih waktu transisi sekitar 1-2 tahun. Fase ini dipakai buat ngedukasi publik, sekaligus ngasih napas buat industri buat siap-siap. Target puncaknya, tahun 2028. Di tahun itu, penegakan aturan ini bakal jadi wajib hukumnya buat semua industri F&B skala besar. Nggak ada tawar-menawar lagi. Buat pabrik dan industri gede, masa transisi ini ibaratnya mereka harus lari maraton, ngelewatin banyak banget rintangan teknis. Pertama, mereka harus ngaudit ulang semua produk mereka. Kalau rawan dapat rapor merah, mereka terpaksa harus reformulasi alias ngeracik ulang resepnya biar lebih sehat, tapi rasanya nggak boleh jadi ancur. Habis itu, mereka harus tes lab lagi, ngurus izin edar BPOM dari awal, sampai ngerombak total desain kemasan, cetak, dan menu digital mereka. Ini beneran perombakan bisnis yang gila-gilaan sih. Poin krusialnya sekarang, gimana dengan nasib pedagang kecil? Kamu mungkin mikir, waduh, kasihan dong warteg atau tukang es teh di pinggir jalan kalau aturannya seketat ini. Nah, tenang aja. Untuk melindungi roda ekonomi rakyat, UMKM dan pedagang lokal berskala kecil saat ini resmi dikecualikan dari kewajiban ini. Pemerintah cuma ngejar industri besar dulu. Tapi meskipun dikecualikan, UMKM tetap didorong banget buat ikutan pakai sistem ini secara sukarela, biar pelanggan mereka makin teredukasi. Apa Jadi, Nutri-Level minuman bisa yang dibilang akan Anda beli transparansi pangan di selanjutnya? Indonesia lagi masuk ke era baru nih. Dengan kode A sampai D yang bakal terpampang jelas Apa di depan mata, Nutri-Level minuman alat yang buat akan mutusin Anda beli nasib kesehatan selanjutnya? kita sekarang benar-benar ada di tangan kita sendiri. Label ini tuh bukan sekedar stiker, tapi langkah awal buat ngubah budaya konsumsi kita supaya jauh dari penyakit mematikan. Pertanyaannya sekarang, dengan semua info yang udah kita bahas ini, pas kamu buka pintu kulkas minimarket besok, kamu bakal pilih yang hijau, kuning, atau merah. Semuanya balik lagi ke pilihan kamu. Terima kasih udah ngikutin bedah materi kali ini dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.